Masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak informasi berikut ini. Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan menemani Bapak Prabowo pas setelah melanjutkan Pak setelah pensiun sampai lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan khusus yang akan Pulang ke Solo dulu. Istirahat, liburan. Pulang ke Solo dulu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Dengan Pak Prabowo Pak, pada saat pelantikan Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo. Ya mungkin deh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, kita lanjutkan perbincangan saya ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, kalau kita sama-sama tadi mendengarkan statement dari Presiden Joko Widodo, bagaimana Anda memaknainya? Ya, sorry to say ya, bahwa memang Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa dia akan pulang ke Solo, katanya siang setelah pelantikan atau sore setelah pelantikan, dan akan tutup mulut atau puasa bicara selama 40 hari ya. Tapi, lagi-lagi tapi ya, dalam beberapa kali kejadian ya, apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu berbeda. Ya. Ini skeptis sekali ya berarti Pak Ikrar udah sangat skeptis. Betul, kenapa demikian? Karena kita tahu biar bagaimanapun dia masih memiliki kepentingan ya, karena anaknya masih ada di situ bersama Prabowo sebagai wakil presiden. Dan bukan mustahil dia juga masih berkeinginan untuk tetap memperjuangkan supaya anaknya itu bisa menjadi presiden pada 2029 yang akan datang. Skenario apa yang paling mengkhawatirkan Anda, Pak Ikrar? Yang saya sangat khawatirkan kalau kemudian dia juga mengganggu posisi dari Presiden Prabowo Subianto with whatever means ya, dengan cara-cara apapun ya. Ini yang sangat kita hindarkan ya. Kenapa demikian? Karena biar gimana pun Anda juga tahu Pak Prabowo juga harus memiliki satu independensi, kemudian juga kesehatan fisik dan juga pikiran yang prima, yang tentunya juga harus kita doakan bersama ya, termasuk juga bagaimana supaya intervensi kekuasaan dari Presiden Jokowi itu harus sudah berakhir. Dan kita lihat ya, Pak Prabowo dalam beberapa hari terakhir ini sudah menunjukkan bahwa dia bisa bertahan dari intervensi-intervensi politik ya, termasuk juga yang tadi teman dari PDIP sudah mengatakan bahwa dia kan juga tadinya mencegah supaya Bu Mega dengan Pak Prabowo tuh jangan sampai terjadi deal-deal politik, apalagi kalau sampai PDIP masuk ke dalam pemerintahan dengan kalimat yang cukup cukup mencengangkan ya, bahwa katanya PDIP itu banyak maunya gitu kan, nanti Anda mengalami kesulitan dan sebagainya. Padahal saya tahu persis Prabowo pasti lebih tahu tentang siapa itu Megawati dibandingkan dengan Jokowi melihat Megawati begitu kan. Dan Pak kita Ikrar, juga tahu ya. Dalam bayangan terburuk Anda, akan melalui cara apa kira-kira Jokowi melakukan cawe-cawe? Karena kan kita tahu dia tidak memiliki partai politik saat ini. Ya, Anda juga tahu ya bahwa dia berusaha untuk bisa menjadi petinggi di Partai Golkar atau anaknya menjadi petinggi di Partai Golkar ya, melalui kudeta politik terhadap Airlangga kemarin ya, dan juga maaf kata ya termasuk juga pergerakan politik yang terjadi di Kadin ya, dan sampai sekarang persoalan di Kadin ini juga tidak selesai ya, atau belum selesai, dan saya yakin Prabowo tidak ingin terjadi kekisruhan di dalam Kadin itu berlarut-larut, karena biar gimana pun dia sebagai presiden dan Kadin sebagai mitra kerja pemerintah dalam bidang ekonomi, dalam bidang investasi, itu tentunya harus seiring sejalan. Dan saya yakin Pak Prabowo pasti juga akan berupaya agar Kadin itu bisa selesai cepat dengan Prabowo lebih kuat dibandingkan Jokowi dalam hubungannya dengan Kadin begitu.
Oke, baik. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, saya ingin melanjutkan tadi soal wacana nasi goreng. Jadi ada yang kemudian menamai itu sebagai politik nasi goreng. Pernah terjadi di 2019, Megawati bertemu dengan Prabowo setelah Prabowo kalah dari Jokowi dan setelah mengadakan pertemuan dengan menu nasi goreng, kemudian Prabowo masuk ke dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Apakah itu akan terjadi lagi di 2024 dalam situasi yang berbeda, tetapi PDIP akan bergabung sebagai partai terakhir yang masuk ke dalam pemerintahan Prabowo? Ya, itu sekali lagi saya harus mengulang bahwa pertemuan ini bukan sekedar persoalan tukar-menukar. Apakah kita mendapat apa, kapan, di mana, persoalan politik praktis seperti itu. Tapi kalau bicara makanan pun nanti akan dipersiapkan yang terbaik. Nasi goreng itu kan karena Bu Mega terinspirasi dari bagaimana Bung Karno itu mengumpulkan resep makanan khas Indonesia dalam buku Mustika Rasa, sehingga kita bicara tentang kedaulatan pangan. Itulah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dari rekam jejak politik kami pada saat dulu di tahun 2000, setelah 2019, ini sudah di dalam pemerintahan Pak Jokowi ya, itu kita mengkritik betul bagaimana ada kebijakan impor beras. Masa negara sekelas Indonesia yang punya lokasi agraria yang sangat besar, itu kemudian melakukan impor beras. Nah, sehingga dalam konteks nalar itu, maka baik di dalam pemerintah atau di luar pemerintah itu tidak menghalangi PDI Perjuangan saat harus bicara kebenaran. Dalam cerita kita di luar pemerintahan, pada saat Pak SBY punya program-program yang baik berpihak pada rakyat ya kita dukung. Nah, pada saat di dalam pemerintahan Pak Jokowi waktu itu kami menempatkan kader-kader terbaik kami sebagai menteri. Pada saat kebijakannya adalah impor beras, maka kita juga melayangkan kritik. Nah, artinya objektivitas itu berusaha sebisa mungkin kita jaga dekat dengan partai. Oleh karena itu pertemuan ini nanti makanan yang disiapkan pun juga akan membawa nilai filosofi itu. Entah nanti apakah kita akan berada di dalam atau di luar pemerintahan berdasarkan kesepakatan kolektif partai sekaligus kontemplasi Ketua Umum Bu Mega. Nah, jadi dalam konteks itu ini pure antara Bu Mega dan Pak Prabowo, pertemuan yang membicarakan banyak sekali hal. Oke, kalau boleh tahu hitung-hitungannya seperti apa sih Mas Seno berada di dalam dan berada di luar? Ya, yang utama kami sudah menyampaikan satu sikap politik yang clear pasca Pilpres, pasca Rakernas, bahwa rekomendasinya adalah kita harus ikut serta memperbaiki kondisi demokrasi kita yang diporak-porandakan di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi kemarin khususnya. Itu layangan kritiknya tidak hanya dari kami, tetapi dari berbagai macam kelompok civil society, insan media, termasuk dari kalangan kelompok perguruan tinggi yang menyatakan sikap tersebut. Nah, kami punya komitmen untuk itu. Kalau Artinya, posisinya seperti itu kita, terhadap hasil Pilpres kemarin kan harusnya kemudian jelas ya berada di luar. ya artinya begini, jika Bu Mega dan Pak Prabowo bertemu, maka itu adalah simbol akan adanya harapan baru. Kita berharap adanya harapan baru akan pemerintahan Pak Prabowo ke depan yang tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Yang tidak kemudian melakukan langkah-langkah yang bisa mencederai demokrasi kita, yang bisa mencederai akal sehat kita. Dalam konteks impor beras itu mencederai akal sehat kita. Yang tidak kemudian mewacanakan ekspor pasir laut untuk kemudian dijual kepada kekuatan asing. Saya rasa itu adalah harapan dari pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Nah, dalam konteks itu tentu kita ingin agar tidak ada cawe-cawe dari kelompok-kelompok yang adalah antitesa dari harapan itu, dari kelompok yang lebih suka flexing gitu ya dengan private jet gitu, kemudian mengedepankan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan bangsa dan negara. Saya rasa itu adalah bagian dari harapan yang tidak terpisah dari wacana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Harapan ya Mas Seno bukan memaafkan kemudian apa yang atau cara-cara yang digunakan pada Pilpres kemarin. Karena ini kan adalah pemerintahan hasil dari pemilu dan Pilpres kemarin. Ya enggak, bukan soal memaafkan, tetapi sikap politik kita kan belum kita cabut sampai sekarang, dan konsistensi itu oleh partai dijalankan betul. Dan komitmen itu kan masih belum ada kita membicarakan perubahan apapun dari sikap politik dan kritisisme partai atas persoalan yang terjadi kemarin. Maka Bu Mega pun hingga hari ini masih menjalin hubungan komunikasi yang sangat dekat dengan kelompok unsur civil society. Datang ke acara pentasnya Mas Butet Kertarajasa itu penuh dengan kritik atas apa yang terjadi setahun terakhir
lalu waktu Romo Beni Susetio meninggal dunia datang ke Malang untuk memberikan penghormatan terakhir. Jadi Baik. saya rasa value dan nilai dari kelompok civil society itu masih dijaga betul oleh Bu Mega. Nah, pertemuan dengan Pak Prabowo harapannya menghasilkan sintesis baru. Oke, Ada baik. tesis, ada antitesis, jadi sintesis. Itu Mbak. Baik, saya ke Pak Ikrar lagi. Pak Ikrar, apa bahayanya Ya. bila kemudian PDI akhirnya masuk ke dalam kabinet Prabowo dan tidak ada oposisi sama sekali? Satu ya, yang jelas PDIP akan kehilangan pamor politik dia sebagai sebuah partai yang tetap ingin mempertahankan marwah. Ya kalau memang kalah, nggak usahlah kemudian kita bergabung dengan pemerintah. Kedua ya, PDIP juga akan tetap bisa mempertahankan posisinya bahwa yang namanya pemerintahan itu bukan cuma bagaimana kekuasaan presiden begitu besar terhadap legislatif dan juga yudikatif, tapi butuh ada checks and balances di antara 3 cabang kekuatan pemerintahan itu, termasuk juga antara pemerintah dengan mereka yang tidak ada di dalam pemerintahan. Kalau kemudian semuanya masuk ke dalam pemerintahan, lalu siapa yang akan kemudian mengingatkan pemerintah bahwa ada jalan yang ditempuh itu salah ya. Kalau kemudian tidak ada mereka-mereka yang duduk di luar pemerintahan. Ketiga ya, biar gimana pun PDIP sekarang sedang berada dalam posisi yang menguntungkan, yang tadi sudah dikatakan misalnya oleh Bung Seno ya, bagaimana kedekatan dengan kalangan intelektual, aktivis HAM dan demokrasi, dan juga dengan kalangan budayawan ya, yang semuanya itu banyak sekali boleh dikatakan dalam posisi yang bukan anti Prabowo tapi anti Jokowi ya. Kenapa demikian? Karena mereka masih mengingat bahwa kerusakan yang ditinggalkan oleh Jokowi itu sulit untuk bisa kemudian diperbaiki dalam 1 kali 2 kali pemilu ya, bahkan menurut saya mungkin dalam 5 kali pemilu ke depan ya. Dan karena itu adalah suatu hal yang baik apabila PDIP tetap dia ada di luar pemerintahan agar posisi itu bisa dijalankan oleh PDIP. Yang terakhir tentunya ya, Anda tahu ya kalau kemudian banyak sekali partai di dalam pemerintahan, itu kan keuangan negara itu habis hanya untuk membayari gaji dan upah dari mereka yang berada di birokrasi pemerintahan, apalagi nanti ini kan akan ada tambahan kementerian, tambahan menteri-menteri, wakil menteri, dan semuanya itu harus diberikan fasilitas baik itu perumahan, kemudian juga kendaraan dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian berapa anggaran negara untuk pembangunan? Dan kalau memang kita akan punya misalnya 44 kementerian, belum lagi ditambah dengan wakil menteri dan juga jabatan-jabatan yang lain. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Kalau Anda juga tahu bahwa di dalam anggaran untuk negara itu kan kalau banyak untuk birokrasi, itu berarti kan anggaran untuk pembangunan itu yang sekarang cuma 30%, bisa saja tinggal 25% atau kurang dari itu. Jadi ini yang boleh dikatakan menjadi beban bagi pemerintah untuk kemudian pembagian APBN itu supaya lebih kecil ke dalam birokrasi, tapi lebih besar dalam untuk anggaran pembangunan begitu. Baik, itu artinya beberapa pointers yang kemudian harus menjadi perhitungan bagi PDIP sebelum memutuskan kemudian untuk masuk di dalam pemerintahan. Tapi saya mencoba skeptis juga Pak Ikrar. Ini kan kalau dari kacamata PDIP kan pemilu masih lama, publik nanti mungkin lupa, kemudian bisa saja sekarang masuk dulu nanti kerja lagi di menjelang 2029. Apa mungkin seperti itu kira-kira cara berpikirnya? Kalau dilihat dari pengalaman 10 tahun di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, toh PDIP bisa survive ya. Dia bisa survive ketika dia masuk di dalam pemilu presiden 2014, itu ternyata bisa memenangkan pertarungan. Itu yang harus Anda ingat juga ya. Dan kemudian Partai Demokrat yang tadinya menjadi partai terbesar
pemenang pemilu pada pemilu 2009, tapi ternyata bisa dikalahkan oleh PDIP pada 2014 yang lalu. Jadi PDIP itu punya pengalaman baik menjadi oposisi ataupun menjadi pemerintah. Dan Anda juga tahu sampai detik ini saya yakin mereka-mereka yang mendukung PDIP tidak sebagai pendukung mati dari partai ini itu masih cukup besar. Iya. Jadi modal kepercayaan dari kalangan intelektual, modal kepercayaan dari aktivis HAM dan demokrasi, dan juga modal kepercayaan dari kalangan budayawan. Dan jangan lupa ya, kalau Anda lihat ya, sekarang itu yang namanya media sosial itu lebih banyak yang boleh dikatakan mengkritik Joko Widodo ketimbang mengkritik PDIP, begitu. Oke, baik. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, kalau dalam hati Mas Seno sendiri lebih baik di dalam atau di luar, Mas Seno? Dalam hati saya, manapun yang terbaik untuk bangsa dan negara ke depan itu adalah pilihan yang rasional. Tetapi kan dalam konteks hari ini kita tidak sedang memikirkan tentang di dalam atau di luar. Investasi energi PDI Perjuangan hari ini secara kepartean diarahkan kepada pemenangan pilkada. Sehingga rumusnya jelas, kalau kita mau membalas kemudian apapun yang terjadi kemarin, caci maki kepada kami, kritik kepada kami, cara terbaik untuk membalasnya adalah dengan cara menang terhormat di dalam pilkada. Dan ekspresi politik PDI Perjuangan di dalam pilkada ini kan di daerah-daerah besar yang menjadi etalase politik nasional seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kami menunjukkan keberanian berpolitik dengan mengambil pilihan yang anti mainstream. Artinya kami mengusung calon sendiri, kami mengusung nama yang memang dianggap adalah orang yang mungkin tidak populer di beberapa tempat, tetapi adalah produk dari kaderisasi dan menunjukkan bahwa tren elektabilitasnya juga naik terus di daerah-daerah ini. Artinya kami punya keberanian politik untuk mengambil langkah yang berbeda dibandingkan yang disampaikan oleh orang-orang. Maka dari itu hari ini saya berada pada posisi persoalan di dalam atau di luar pemerintahan, kami percaya penuh bahwa kontemplasi politik Bu Mega selalu menunjukkan satu keberanian dan keyakinan politik, intuisi politik yang tepat, yang itu nanti akan dapat bermanfaat bagi semuanya. Masalahnya tidak bisa dianggap secara emosional. Ini kan berbeda dengan ketum-ketum partai lain, pasca pemilu selesai langsung merapat kekuasaan. Nah, Bu Mega butuh waktu, untuk bertemu saja butuh waktu, apalagi untuk urusan masuk atau tidak. Ini pendalamannya tentu lebih banyak dibandingkan sekedar yang lainnya. Itu Mbak Tasya. Baik, kita sama-sama tunggu kejutan dari PDIP akan seperti apa 10 hari jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Terima kasih Mas Aryo Seno Bagaskoro dan Pak Ikrar Nusa Bakti untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sehat selalu. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda yang berlokasi di Kabupaten Kota Semarang, Salatiga, Boyolali,